Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin. Ada sekitar berapa ini? 4 atau 5 saham, mungkin 6 atau 5 yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kita akan bahas nanti. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG naik dan berhasil mencapai target yang sudah kami pasang sejak 2 minggu terakhir, yaitu di 7570. Itu adalah target ekstensi resist pertama 7570 sampai dengan 7580. Tadi sempat naik di atas itu hampir 7.600 ya. Namun penutupan sedikit mengalami penurunan atau pelemahan. Kemungkinan setelah tercapainya ini ada potensi untuk koreksi ya, beberapa kali ini gap, dan koreksi ini ya saya masih belum bisa lihat ini apakah akan jadi wave 4, tapi yang jelas kemungkinan ini adalah titik target wave ketiga ya. Jadi ini target kedua ya, sebelumnya di 7450, kemudian kita naikkan ke ekstensi pertama yaitu di 7580 ya, sudah tercapai hari ini meskipun belum tutup di atasnya. Jadi kemungkinan pergerakannya masih akan berada di sini ya. Jadi sekali lagi, ketika ISG naik seperti ini ya, ini adalah kesempatan yang ya baik untuk kita untuk mengevaluasi, memperbaiki posisi, baik itu trading ataupun investasi. Portofolio kita harus dicek, jangan sampai nanti ya ISG turun, nah ada kelabakan, panic selling dan sebagainya ya. Jelas posisi yang over position dikurangin, portofolio yang over diversifikasi dirampingkan ya, cash on hand yang menipis ditingkatkan ya. Tidak ada yang namanya naik terus, akan ada turun, akan ada koreksi ya. Itu saja pesan saya, karena saat ini ISG sudah mencapai target kami meskipun belum tutup di area yang area 7570 sampai dengan 7580 ini ya. Mungkin besok atau beberapa hari ke depan. Tapi hati-hati ya, ingat ya, rawan koreksi. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham. Assalamualaikum Pak Yep, tolong analisa saham WH, apakah like invest? Terima kasih. Oke, kita lihat fundamentalnya dulu. Oke, secara pertumbuhan kita lihat pertumbuhannya ini baik ya, cukup bagus. Kita lihat nih konsisten dari atas sampai bawah ya, tumbuh semua dari revenue sampai dengan bottom line. Kemudian untuk kuartalan di tahun ini sedikit terjadi koreksi profitabilitas di kuartal 1, namun kembali membaik di kuartal kedua. Di sini kita lihat penurunannya di kuartal 1 ini ya bisa dikatakan dari atas sampai bawah ya, tapi revenue masih tumbuh. Jadi saya rasa ini masih secara pertumbuhan masih sangat layak ya. Kemudian secara margin profitabilitas, oke, kita lihat marginnya memang relatif bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, tapi masih memenuhi syarat ya, dimana kuartal 1 kemarin ketika terjadi koreksi profitabilitas penurunannya tidak sampai di bawah 5%. Artinya itu adalah kondisi ya, kita katakan itu adalah kondisi terendah yang bisa terjadi ya, artinya masih memenuhi syarat meskipun kinerjanya mungkin tidak katakanlah tidak perform gitu ya. Nah, jadi secara profitabilitas, secara pertumbuhan menurut saya sekali lagi ya, ini cukup baik, cukup layak ya. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya ya? Tentunya barang yang bagus belum tentu harga sahamnya naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara teknikal memang tidak terlalu
jelas tren naiknya ini artinya tidak merefleksikan kinerja fundamentalnya dengan eh, bisa dikatakan dengan ya memang market tidak efisien ya, sehingga ada noise dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan harga sahamnya ini relatif tidak stabil. Ketika kita menentukan sebuah saham ini layak investasi atau tidak, ini tergantung dengan tujuan kita. Ada yang tujuannya mencari dividen, ada yang mencari capital gain, atau ada yang mencari kedua-duanya. Nah, kalau menurut saya saham ini kita lihat dividennya dulu ya. Dilihat dari situ kita bisa tahu ini cocok atau tidak. Nah, ini dividennya baru bagi dividen tahun 2024 tahun ini ya. Jadi ini terakhir dividennya kemarin bulan Juli ya. Ini dividen tahun 2023 dibagikan 2024. Jadi kita belum bisa berekspektasi akan ada pembagian dividen selanjutnya. Yang jelas secara teknikal ya kan, secara teknikal dengan kinerja yang masih tercatat masih tumbuh meskipun ada koreksi sedikit, saham ini relatif berada di support ya. Dan kalau kita mengacu pada teknikal jangka panjang, kita tidak bisa mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi dari historisnya karena memang mentok di sini meskipun kinerja fundamentalnya tumbuh. Jadi di harga saat ini menurut saya relatif oke ya, relatif di support meskipun ya bisa dikatakan nanti pergerakannya masih akan di sini. Akumulasi bisa bertahap ya di rentang 115 sampai dengan 88 di bawah 100. Namun untuk target ya kemungkinan tidak terlalu jauh ya, kita memasang target mungkin di 100 di middle area ya di 150-an, kemudian bisa sampai dengan level 200 itu adalah targetnya sekitar 77% itu sudah sangat-sangat besar ya. Nah, ini mengacu pada historisnya memang ada sebuah area resist di sini ya. Nah, jadi mungkin target yang masuk akal ya di 180 ataupun 160. Jadi kita yang menurut saya ini lebih tepatnya kita mencari capital gain-nya ya. Oke, seperti itu. Untuk Pan Air potensi ke berapa untuk trading? Terima kasih. Oke. Kita lihat potensi jangka pendek ya. Baik, sekarang ini relatif berada di kecenderungan pullbacknya ini masih berlanjut ya dengan terbentuknya sebuah high low. Ini uptrend minor ya, uptrend minor ini bisa jadi sebuah koreksi dari wave turun yang signifikan dari September tahun kemarin. Berarti kita akan mengambil 0,2 belum tercapai ya, 0,2 dulu sampai dengan mungkin 0,3 ya. Ini adalah targetnya ya, terdekat di 452, lanjutan di 480. Ini terdekat dan kemungkinan besar ya bisa sampai dengan pullback ini, wave naiknya ini bisa sampai dengan 550 begitu ya secara teknikal untuk Pan Air. Mohon analisa saham ASUS untuk swing, apakah sekarang saat yang tepat untuk masuk? Berapa target TP? Oke. Kita lihat dulu ya sekarang ini kondisinya apakah sedang swing naik atau swing turun gitu ya. Kalau masih swing turun ya kita belum tahu TP1 dan TP2-nya karena kita masih menunggu ya. Nah, sekarang ini yang sedang berjalan adalah swing turun ya. Swing turun ini masih berjalan sampai dengan saat ini seperti yang Anda lihat ya. Masih di dalam swing turun yang ini ya. Nah, kapan swing ini diakhiri ya kalau tren turunnya ini dipatahkan. Nah, sekarang ini berarti Anda masih bisa menunggu. Kita bisa belum sampaikan berapa TP dan stop loss-nya karena memang target swing-nya masih bisa dicapai yaitu di 685. Jika ini rebound, nah itu stop loss-nya mungkin di 660 atau 665 dengan target kalau memang turunnya hanya di situ sesuai dengan prediksi ya. Tapi ini masih perkiraan karena belum tercapai ya, bisa lebih.
790 itu target 1, target keduanya di 865. Ini masih perkiraan, nanti kita lihat dulu. Yang jelas ini saat ini masih dalam proses swing turun. Minta tolong bahas BBRI untuk investasi, untuk target price-nya dan saat ini trennya seperti apa. Terima kasih. Oke. Nah, terakhir kita bahas target swing di 4980, targetnya private trading room ya. Nah, sekarang ini dia sudah breakout ya, berarti potensinya adalah lanjut. Kebetulan kita memang punya posisi tidak di peer, kita masuk di bull hunter ya, karena untuk investasi di saham ini minimal kita hanya akan beli di bawah 4.000 untuk saham BRI seperti yang kami sampaikan. Tapi untuk bull hunter ini memang memenuhi syarat untuk kita masuk ya. Nah, sebentar kita cek dulu ya targetnya soalnya supaya relevan ya. Nah, kita tunjukkan dulu berapakah target BRI, karena itu juga target jangka menengah panjang ya. Kita masuk tanggal 20 nih ya. Nah, ini ya, kita masuk Bull Peaks edisi 27 Juni 2024. Kita masuk di harga 4.400-an ya. Nah, ini targetnya ya, 4940 ini adalah target pertama, sudah tercapai. Sekarang naik di 5.100 ya. Dan target kita untuk target kedua sampai dengan saat ini kita belum melakukan distribusi di situ di bull hunter ya. Dan target berikutnya adalah 6.100. Nah, bagaimana trennya? Ini jelas ya. Yang namanya masuk bull hunter ya, masuk rekomendasi bull hunter ya jelas uptrend ya kan. Nggak mungkin dong namanya trend following, strateginya trend following kok merekomendasikan saham downtrend gitu kan ya, nggak mungkin ya, konyol namanya ya. Jadi ini trennya jelas naik ya gitu. Untuk targetnya ini ya jelas ya. Oke. Tetapi ini tidak investing ya, kita hanya melakukan trend following. Selama di uptrend kita akan hold sampai dengan target maksimalnya ya, sampai dengan mungkin target ketiga ya gitu. Oke. Lanjut. Malam Bayef, tolong cek target swing HMSP, target jual yang aman. Target swing ya. Oke. Kemarin ada yang nanya juga ini ya. Saya baca di konsultasi 785 atau berapa itu. Sebentar ya. Supaya juga sama, karena tentu saja advisor lebih akurat dibandingkan dengan saya, karena mereka menggunakan tools, menggunakan sistem yang lebih tentunya lebih akurat gitu ya. Nah, ini ya kita konsultasi kemarin di jam 7 pagi gitu ya. Ini ya. Berapa ini? 785, 730 ya. 730 dan 785. Oke. Nah, kemudian kemarin ya MSP naik ke 800 malah ya. Nah, ini adalah target jual untuk swing trade di sini ya. Untuk saat ini ya wajar dia turun karena memang target swingnya sudah tercapai. Nah, mungkin akan ada swing turun dulu membentuk higher low atau menguji EMA 60, support terdekatnya di 740, nanti mungkin bisa kembali lagi ke situ ya, masih bisa kembali ke 785 lagi atau ke 800. Itu mungkin target yang masuk akal untuk swing trade-nya. Tergantung, target itu juga tergantung harga beli kita di berapa gitu ya. Nah, kalau kita mengacu pada MSP-nya, secara teknikal targetnya itu tadi saya sebutkan tadi, sesuai dengan konsultasi yang ada di member private trading room. Oke, jadi seperti itu ya, konsultasi itu sangat penting, karena kalau Anda mungkin bertanya di F-Talk ini baru bisa jawab mungkin besok malamnya dan sebagainya ya. Jadi kalau Anda mungkin member, konsultasi aja dengan advisor, nanti akan lebih cepat jawabannya dan lebih akurat pastinya ya. Oke. Lanjut.
Target kenaikan BSMR, TP1, TP2 sama stop lossnya di berapa? Terima kasih, sukses selalu. Oke. BSMR. Apa ini, saham apa ini? Nggak ada ya. Bener nggak jawaban? Kodenya BSMR ya. Oke, nggak ada sahamnya. Mungkin nggak tahu juga apakah ada saham BSMR. Saya juga nggak hafal, saya nggak memperhatikan saham-saham baru juga karena itu bukan tugas saya ya. Jadi kalau kita ketik di TradingView ini nggak ada ya, saya anggap nggak ada sahamnya gitu ya. Nggak tahu juga ya. Jadi mungkin kodenya salah tulis. Nah inilah ya pentingnya kita ketika berkonsultasi, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja dibaca dulu, ya kan? Baca dulu bener apa enggak. Nah jangan sampai tuh kode salah, nanti jawabannya apalagi konsultasi salah, nanti jawabannya juga nggak sesuai gitu ya. Jadi pastikan ketika kita berkonsultasi itu kita juga harus cek juga apa yang kita sampaikan itu benar atau salah. Oke, silakan dikoreksi, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya. Mungkin besok nggak ada ya stok, mungkin saya besok hari Kamis ya. Nah itu mungkin saya ada beberapa acara besok hari Kamis, tapi semoga tetap bisa stok. Silahkan ditulis aja, dikoreksi aja besok. Kalau semoga bisa, kita tetap bisa stok. Malam Pak ya, prediksi Arto untuk swing sukses selalu. Oke. Oke, untuk saat ini Arto bisa dikatakan sedang konsolidasi ya. Jadi targetnya ya jelas di resist area konsolidasinya. Kita gunakan Fibo dulu sebelum masuk ke resist konsolidasi. Nah, resistnya jelas ya di sini. Resistnya ada di resist konsolidasi ya. Itu di 3.400, itu masih sangat jauh. Sekarang harga 29 sampai dengan ini area ya. Targetnya area 3470 sampai dengan 3710. Namun sebelum ke sana, kalau Anda memang tentunya untuk ke sana mungkin ada proses koreksi juga, ada swing turunnya nanti. Nah, targetnya sekarang ini sudah mencapai target terdekat di 0,6, itu ekstensi, bukan ekstensi ya, retrace. Ya, 3000 levelnya. Kemudian 3320 itu target selanjutnya. Ya. Oke. Bisa pencerahannya untuk saham bank yang sedang downtrend. Apakah sudah bisa entry untuk trading? Bagaimana risk rewardnya, analisanya? Oke. Kodenya bank ya. Bank Aladin. Oke. Untuk trading. Oke. Untuk swing trade gitu ya. Oke. Sementara ini memang mungkin ya tidak terlalu menarik karena memang belum ada konfirmasi juga. Saran saya sih baiknya ya kalau Anda masuk sekarang ekspektasinya nggak bisa terlalu besar ya, mungkin ke EMA 60 dulu, itu cuma 5%. Kemudian resist berikutnya di 955 itu 9%. Jadi mungkin akan lebih menarik jika dia naik di atas EMA 60 dulu ya, atau buy on breakout di 920. Nanti Anda bisa pasang TP1 di 1000, TP keduanya di 0,3 ya, 16%. Kemudian stop lossnya juga akan semakin lebih kecil karena sahamnya sudah breakout, berarti Anda bisa ambil beberapa tick di bawah support atau resist sebelumnya, yaitu di 895, itu masih di bawah 5% ya. Jadi kalau saya sekali lagi akan tunggu dia breakout dulu agar ruang gerak teknikalnya lebih menarik gitu ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjawab sesuai dengan harapan. Tapi kalau mungkin tidak sesuai, kami sampaikan berkali-kali, apa yang kami sampaikan di F-Talk sifatnya adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah ya. Silahkan kalau Anda member konsultasikan dengan advisor ya, karena ya itu adalah hak Anda berkonsultasi ya. Jangan sampai Anda nggak memanfaatkan itu ya. Anda akan dijawab lebih baik, lebih detail ya, sesuai dengan permintaan juga sih ya. Jadi kalau Anda bertanyanya detail ya jawabnya akan detail ya. Jadi
eh, konsultasi ini penting ya, karena supaya Anda bisa juga mendapatkan edukasi secara personal. Ini chat personal loh ya, kalau di kita nggak grup ya. Kita itu chat itu dengan advisor langsung ya, jadi tidak di grup yang noise atau yang ribut gitu ya. Kita informasi satu arah untuk rekomendasi, dan konsultasi ini juga one on one dengan advisor. Jadi Anda bisa sampaikan keluh kesah tanpa harus khawatir ataupun malu gitu ya. Konsultasi aja apa yang Anda ingin konsultasikan, selama itu sesuai dengan tupoksi dari advisornya. Kalau Anda PTR ya konsultasinya tentang swing trading. Kalau Anda member peer ya Anda konsultasikan saham untuk investasi gitu ya. Kalau Anda member semuanya ya Anda bebas mau pilih yang mana, konsultasi tentang apa. Ada ya. Saya punya beberapa member itu semua layanan kami dibeli dan kontraknya sangat panjang, itu ada ya. Dan memang ya beliau mungkin cocok, apapun yang kita berikan bisa dia ikutin ya. Tapi tidak semuanya tentunya. Saran saya kalau Anda mau ikut member, ambil saja yang dibutuhkan dan tidak perlu dipaksakan ya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.